Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Hari ini bulan ini adalah bulan kalau nggak salah Rabiul Awal ya. Bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena waktu itu memang belum ada hitung-hitungan tahun pakai eh, perhitungan eh, perputaran bulan. Ya. Jadi disebutnya tahun gajah. Kira-kira tahun 570 Masehi. Beliau adalah orang yang memberi pencerahan kepada umat manusia pada saat mereka pada dalam keadaan kegelapan. Dan pencerahan dari Rasulullah SAW itu terus memancar sampai saat ini. Meskipun sebagian besar manusia lebih memilih cara hidup yang menyenangkan tanpa mengikuti petunjuk yang benar. Dan alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang menikmati pencerahan dari Rasulullah tadi. Sehingga kita merasa bahagia, baik yang kita rasakan sekarang ini di dunia maupun mudah-mudahan nanti di akhirat kita bahagia juga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah telah memilih sebagai masyarakat yang menyukai kebenaran dan keselamatan dunia dan akhirat dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ada baiknya kita pagi ini membahas tentang beliau, terutama perilaku Nabi Muhammad SAW agar kita bisa meneladaninya dan meniru akhlaknya sehingga kita bisa berperilaku yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, meneladani Nabi Muhammad itu penting karena memang layak Nabi Muhammad itu dijadikan teladan bagi umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Jadi memang Rasulullah itu layak menjadi teladan, dan di sini disebutkan oleh Allah teladan bagi orang yang mengharapkan ketemu dengan Allah dan hidup baik di hari akhir dan selalu ingat kepada Allah. Berarti untuk bisa menikmati hasil karya Rasulullah itu diperlukan jiwa yang memang ingin bertemu dengan Allah. Orang-orang yang tidak merindukan Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, yang lupa kepada Allah, itu tidak bisa menikmati pencerahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk mereka yang layak mendapatkan pencerahan itu, layak bisa menikmatinya di dalam hidup kita itu. Ya, Rasulullah itu layak menjadi teladan karena memang beliau berakhlak yang agung sebagaimana Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang agung. Jadi Allah sendiri recognize, ya, mengakui bahwa Rasulullah itu akhlaknya agung. Kita biasanya membutuhkan pengakuan kesarjanaan, kita membutuhkan pengakuan dari universitas dan sebagainya. Nah, Rasulullah tidak waktu itu tidak ada universitas, sertifikatnya, ijazahnya langsung dari Allah. Allah mengakui di dalam Al-Quran bahwa engkau betul-betul mengikuti akhlak yang agung. Itu apresiasi dari Allah. Bagaimana sikap manusia? Sikap manusia itu ada dua orang yang dekat dengan Rasulullah SAW
itu sering ditanya oleh para sahabat yang tidak mengerti perilaku Rasulullah sehari-hari. Nah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah saat itu istrinya, di antara istrinya ya Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Di antara para sahabat itu ada yang dekat sekali, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dekat karena beliau umur 10 tahun diserahkan oleh orang tuanya supaya berkhidmat membantu Rasulullah. Pada zaman itu biasa ada anak-anak yang diserahkan untuk berkhidmat yang seringkali disebut hulam atau fatan. Fata itu. Fatan, kalau fatan itu seperti cucunya Bu Mia. Ya. Jadi anak muda yang melayani seseorang yang terhormat. Nah, Anas bin Malik itu melayani itu. Dua-duanya ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, jawabannya akhlak Rasulullah itu ya seperti Quran. Dan Anas mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling baik dari segi budi pekerti. Nah, ini pengakuan itu oleh orang-orang yang dekat kepada Rasulullah itu sangat kelihatan, dan kita bisa membaca hasilnya. Misalnya contohnya Rasulullah waktu itu diberi hadiah seorang budak oleh istrinya Ibu Khadijah. Budak itu namanya Zaid bin Harithah. Terus waktu itu Rasulullah belum menjadi Rasul karena baru umur habis nikah, lalu tidak lama kemudian peristiwa ini terjadi. Zaid itu sebagai budaknya Rasulullah lalu melaksanakan kegiatan sehari-hari. Termasuk kegiatan sehari-hari itu Rasulullah kan menjalankan perdagangan atau bisnisnya istrinya Ibu Khadijah. Lalu Rasulullah mengutus Zaid itu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ia pergi ke sana kemari. Suatu saat Zaid ini bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai pamannya. Namamu siapa? Zaid. Bapakmu siapa? Harithah. Oh, Harithah itu kakakku. Benar, kalau begitu kamu keponakanku. Mau nggak kamu saya pertemukan dengan bapakmu? Mau, lalu dipertemukan. Setelah bertemu dengan bapaknya, lalu bapaknya dan mamanya berunding untuk menebus kembali Zaid supaya bisa pulang, tidak menjadi budak. Lalu mereka berangkat menuju ke Rasulullah SAW waktu itu di Makkah. Lalu mereka bertemu dengan Rasulullah, minta untuk menebus kembali, membeli kembali Zaid supaya bisa diajak pulang. Terus Rasulullah jawabnya, sebentar, ini Zaid lagi masuk untuk menyiapkan hidangan untuk kamu. Nanti kalau dia kembali, kita tanya, dia mau mengikuti kalian atau mengikuti saya? Kalau mau mengikuti kalian, dia akan, saya persilakan ikuti kamu, tidak usah kamu bayar. Terus muncullah Zaid, ditanya pertanyaan itu. Jawabannya, demi Allah aku tidak akan meninggalkan orang laki-laki ini. Saking cintanya dengan perilaku dan dengan akhlaknya Rasulullah, sampai dia itu rela menjadi budak, tidak usah ikut kembali kepada bapaknya. Mendengar itu lalu Rasulullah mengatakan, nah kalau begitu saya tawarkan lebih baik lagi. Mulai hari ini Zaid merdeka, tidak lagi jadi budakku, dan aku angkat menjadi anak angkatku. Dan pada saat itu Al-Quran kan belum turun, yang berlaku hukum adat bahwa anak angkat dan bapak angkat itu saling mewarisi. Nah, Rasulullah waktu itu mengatakan, aku jadikan Zaid ini sebagai anak angkatku, dia mewarisi aku dan aku mewarisi dia. Nah, itu tawaran Rasulullah, dan itu diterima. Poin saya adalah bahwa ada seorang budak yang lebih rela menjadi budak
daripada merdeka dan bergabung dengan bapaknya sendiri. Karena apa? Karena akhlaknya Rasulullah itu memang luar biasa. Oleh karena itu, layaklah kalau kita ini membahas bagaimana sih perilaku Rasulullah. Tapi karena waktu yang terbatas, saya akan membahas yang inti-inti saja, yang pokok-pokok saja. Mudah-mudahan yang pokok itu saja kalau kita bisa jalani, insya Allah bagus sekali. Ya. Coba kita lihat nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan atau dijalani oleh Rasulullah itu apa saja. Misalnya, satu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali untuk menyayangi manusia seluruh alam. Nah, ini seringkali diterjemahkannya sebagai. Saya menerjemahkannya untuk. Karena secara tata bahasa, rahmatan itu isim masdar, nakirah, dibaca nasab, maka itu adalah maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih itu kalau bahasa Inggris itu adverb of purpose, keterangan tujuan. Jadi aku, Allah, mengutus engkau, tujuannya apa? Tujuannya untuk memberi kasih sayang kepada manusia seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad adalah wujud dari kasih sayang Allah. Karena beliau adalah wujud kasih sayang Allah, maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah adalah cerminan kasih sayang Allah. Nah, karena itu maka Rasulullah itu betul-betul menyayangi orang lain. Karena semua orang lain kan umatnya dia. Baik mereka itu pengikutnya Rasulullah sendiri ataupun bukan pengikutnya. Kita biasanya kan menyayangi hanya kepada pengikut. Apalagi kalau kita berada di partai politik. Wah, dia kan orang itu. Wah, berarti bukan orang kita. Rasulullah nggak begitu. Rasulullah itu apakah orang itu sedang mengikuti beliau atau tidak, semua disayangi. Bahkan orang-orang yang melempar beliau sampai beliau berdarah tetap disayangi oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Waktu beliau dilempari oleh orang-orang di Taif sampai berdarah, malaikat Jibril yang marah, malaikat Jibril menawarkan, aku siap menjatuhkan gunung ini kepada mereka. Misalnya dibuat gunungnya meletus, kemudian mereka tertimpa. Rasulullah mengatakan jangan. Itu berarti Rasulullah sayang kepada mereka. Kalaupun mereka tidak mau mengikuti ajakanku sekarang, barangkali mereka punya anak nanti, anak-anaknya yang mengikuti aku. Jadi Rasulullah itu karena punya harapan baik, masa depan. Maka terhadap orang yang jahat sekarang pun Rasulullah tidak ada dendam. Karena ya memang itu cerminan kasih sayang. Kalau kita ingin meniru Rasulullah, coba kita itu ketika berhubungan dengan orang lain siapapun, itu kita dasari dengan kasih sayang. Ketika kita mengajar, dasarnya kasih sayang. Mengajar ini apakah mengajar di masjid atau mengajar di kampus atau mengajar dimanapun, dasarnya mesti kasih sayang. Nah, kita ini seringkali kan bukan dasarnya kasih sayang. Kita ngajar, mohon maaf ya, saya pernah jadi guru ya, kita mau mengajar tergantung mau digaji berapa. Terus metode kita mengajarnya, metodenya bagus atau tidak, tergantung bayarannya besar atau kecil. Nah, itu bukan kasih sayang. Itu kita melakukan sesuatu untuk imbalan. Jadi sebenarnya ketika seperti itu, yang dilakukan itu ya imbalannya tadi gitu. Saya menjadi sopir, saya mengantarkan seseorang, saya mengantarkannya dengan baik kalau dia bayarannya bagus. Jadi sebenarnya apa saya ini sedang melayani dia atau melayani duit? Nah, jadi yang dilayani duit. Kalau Rasulullah enggak. Betul-betul kasih sayang. Kalau kasih sayang itu kecenderungannya memberi, tidak meminta, ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ya, terhadap orang yang mengikuti beliau atau bahkan memusuhi beliau, beliau tetap menyayanginya. Beliau tetap menyayangi mereka dengan mencari cara yang baik untuk mengajaknya mempercayai kebenaran dan melakukan kebaikan.
Tujuannya apa? Agar mereka selamat dari siksa neraka. Loh, bahwa tujuannya menyelamatkan orang dari neraka itu kan kasih sayang. Bahkan agar mereka bisa masuk surga. Jadi orientasi kita kalau ngajak orang, menasihati orang, ya untuk menyelamatkan. Ya, kalau ada orang yang sesat, jangan lalu terus kita kutuk. Nggak usah dikutuk. Kalau ngutuk itu namanya bukan kasih sayang. Kita dekatin supaya dia insaf dan sebagainya. Ya. Berkenaan dengan hal itu, kita meneladani beliau Rasulullah SAW dengan menabur kasih sayang atau menyayangi siapapun yang berhubungan dengan kita. Ketika kita menyayangi, kita cenderung memberi, kita cenderung menolong, dan cenderung menjaga keselamatan orang lain. Nah, ini satu saja kalau ini kita bisa meneladani Rasulullah, sudah luar biasa. Ya, contoh lagi, Rasulullah itu berempati terhadap orang lain, terutama orang yang mengikuti beliau. Coba, berempati itu lebih daripada bersimpati. Kita itu lebih banyak bersimpati, bahkan kadang-kadang atau seringkali bersimpatinya itu hanya basa-basi. Tapi jarang kita itu berempati. Contohnya begini, kalau kita punya grup WA misalnya, itu ada karakter grup WA yang di situ tidak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong apa-apa. Isinya itu paling selamat ulang tahun, terus wah aku ikut senang anakmu lulus dan sebagainya. Isinya begitu-begitu. Tapi itu seringkali hanya simpati. Oh, simpati saja itu sudah bagus. Simpati sudah bagus. Saya tidak mengatakan simpati itu jelek. Tapi Rasulullah itu lebih dari itu. Lebih dari itu apa? Membantu meringankan beban. Membantu meringankan beban. Jadi kalau ada orang kesulitan, ditolong. Ada orang sakit, ditengok, terus butuh bantuan apa. Ya, salah satu contoh misalnya ketika melihat Bilal sedang disiksa, diikat tangannya, kemudian panas, ditaruh di terik matahari, ditumpangi batu yang besar, lalu Rasulullah melihat bagaimana cara berbuatnya, menolong. Dia punya sahabat yang duitnya banyak, dia menemui Abu Bakar. Ya, Abu Bakar itu Bilal itu kasihan. Langsung Abu Bakar membawa duit. Waktu itu kan biasanya duit dibawa di kantong karena duit itu berupa emas. Langsung dibayar berapapun harganya Bilal. Ini empati. Jadi empati itu tidak hanya sekedar basa-basi, tapi melakukan sesuatu bagaimana meringankan beban orang lain. Ayat itu bisa kita baca di surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaanmu. Jadi kalau ada orang menderita, beliau ikut berat. Ini kalau orang zaman sekarang, itu kalau ikut merasakan beban orang, itu jadinya stres. Jadinya stres, tapi Rasulullah ini kapasitasnya besar. Jadi rasanya berat ikut merasakan penderitaan orang lain. Lalu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Jadi bagaimana orang-orang ini bisa selamat? Caranya harus beriman kepada Allah, diajak beriman. Dan amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya, ini kalau kita bisa mengembangkan ini, insya Allah baik. Alhamdulillah saya menyaksikan beberapa teman di antara grup kita ini itu sudah ada sikap yang semacam ini, empatinya besar sekali. Ya. Banyak contoh, cuma saya tidak enak kalau menyebutkan contoh-contoh itu karena bersangkutan dengan orang, baik orang lain maupun diri saya sendiri. Jadi saya appreciate bahwa kelompok kita ini mudah-mudahan tetap solid,
kita bersaudara di dunia dan mudah-mudahan sampai di akhirat kita tolong menolong, tidak hanya di dunia. Di dunia kita menolong siapa yang membutuhkan pertolongan, di akhirat kita memberi syafaat. Ya, syafaat itu pertolongan terhadap seseorang yang sebenarnya dia mau masuk neraka, terus kita tolong, mudah-mudahan kita termasuk menolong. Kita tolong, kita ajukan kepada Allah, mungkin melalui malaikat yang ada di sana, kan waktu di akhirat kita itu bisa bertatap muka dengan malaikat, bisa berbincang-bincang. Lalu kita minta supaya itu teman kita dibebaskan. Ya, contoh ini antara lain begini. Ya, tentu syafaat itu nomor satu, yang bisa itu Rasul dan semua para nabi. Terus para orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang awam seperti kita bisa nggak? Bisa. Rasulullah mengatakan bahwa menceritakan bahwa Allah mempersilahkan kepada orang-orang yang akan masuk surga, ya, setelah dihisab, setelah diminta pertanggungjawaban. Lalu bagi orang-orang yang akan masuk surga ditawari, siapa orang-orang yang kamu kenal yang akan masuk neraka, silakan kamu ajak. Terus mereka mengatakan, oh Allah, itu temanku sama-sama sholat di masjid berjamaah. Oh itu temanku ngaji. Itu temanku ngaji di Cinta Ilahi. Oh itu teman ngajiku di Al-Iman. Nah, mudah-mudahan itu temanku ngaji di Zoom Rabu pagi, kelompok PPM misalnya. Nah itu bisa menolong. Misalnya juga, oh itu teman seangkatanku waktu pergi haji. Ya udah, kamu tolong dia. Lalu bisa ditolong. Nah, mudah-mudahan kita ini persaudaraan kita tetap utuh dan bahkan lebih akrab, sehingga kita bisa saling tolong menolong tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Ya. Jadi kita mengikuti jejak Rasulullah SAW dengan berempati kepada orang lain. Ketika kita berempati, kita tidak hanya sekedar menunjukkan sikap simpati dengan basa-basi, tapi dengan melakukan sesuatu agar penderitaan orang lain berkurang. Poin berikutnya yang layak kita teladani, bahwa Rasulullah itu bersikap lemah lembut terhadap orang lain. Jadi berbicara ya lembut, tidak kasar. Orang yang hatinya lembut, insya Allah kata-katanya lembut. Tapi orang yang di hatinya kasar, itu tidak bisa menyembunyikan. Nanti kalau dia berbicara mengucapkan 100 kata, nanti dari 100 kata itu akan keluar 1 atau 2 yang kelihatannya kelembutannya tidak ada. Kalau tidak ada di dalam kata-kata, suka adanya di intonasi. Nah, oleh karena itu kita kalau ingin berlemah lembut pada orang lain, dimulai dari hati. Dimulai dari hati kita, mulai dengan rahmat tadi, dengan kasih sayang. Ya, ini coba kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berperilaku lemah lembut terhadap mereka. Nah, ini relevan dengan yang pertama tadi kan, bahwa Rasulullah itu bisanya lemah lembut karena rahmat dari Allah. Nah, tadi Allah mengutus Nabi Muhammad kan untuk menyayangi. Jadi karena untuk menyayangi, maka Rasulullah itu adalah figur sebagai agen atau sarana untuk menyayangi. Nah, karena kasih sayang itu tertanam di hati Rasulullah, maka ketika berucap atau melakukan satu tindakan, itu dengan lembut. Nah, dengan lembut itu misalnya, ini ada anak kita, istri kita atau suami kita itu luka, ketika kita membuka perbannya, menutup kembali, itu dengan kelembutan. Nah, itu kan bisa diukur sakit nggak dia. Jadi ini membutuhkan kelembutan hati. Terus ayat itu, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusanmu. Gitu. Jadi kelembutan Rasulullah dibuktikan dengan ini bukti statistik ya. Kelembutan Rasulullah itu dibuktikan dengan banyaknya pengikut beliau dalam waktu yang relatif pendek. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah mulai umur 40 dan meninggal umur 63. Berarti waktunya hanya 23 tahun. Dan padahal dari 23 tahun itu, 13 tahun yang pertama itu sangat sengsara. Karena beliau masih ada di Makkah dan beliau itu dipersekusi. Dan para sahabat itu pada dipersekusi dan dibully oleh orang-orang kafir. Jadi dari 23 tahun Rasulullah menjadi utusan, itu 13 tahun yang pertama itu masih menghadapi tantangan yang berat. Tantangan berat itu bahkan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya, yaitu diperangi oleh orang-orang kelompoknya Nabi Muhammad sendiri yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy untuk menyerbu ke Madinah. Nah, seandainya beliau itu berperilaku kasar, tentu beliau tidak mungkin bisa memikat jumlah orang sebanyak itu. Dan sekaligus beliau berhasil mengubah tatanan hidup. Nah, mengubah tatanan hidup itu sampai menarik perhatian orang Amerika. Seorang ahli astronomi namanya Michael Hart, dia menulis bukunya yang pertama. Buku dia yang pertama itu mengenai 100 orang yang paling berpengaruh. Dia bilangnya paling berpengaruh. Dan dia menempatkan nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Itu buku itu direvisi kembali. Ada orang-orang yang dimasukkan, ada orang yang dikeluarkan, dan ada yang urutannya diubah. Tapi posisi Rasulullah tetap yang paling atas. Nah itu dia terkesan karena Michael Hart ini senang mempelajari sejarah. Nah, dari sejarah itu dia melihat bahwa ini orang yang paling berpengaruh karena di dalam 23 tahun dia berhasil mengubah tatanan hidup manusia sehingga perubahan itu beliau sendiri bisa menyaksikan perubahannya. Coba lihat yang lain. Marxisme itu pelopornya yang menulis itu ketika dia masih hidup sengsara. Terus setelah mati beberapa tahun kemudian baru Marxisme itu dipelajari terus dipakai. Itu saya tidak membahas bahwa Marxisme itu bagus apa jelek ya. Tapi bahwa seseorang itu mempunyai ide sampai idenya diterapkan sampai mengubah tatanan hidup yang dulunya tidak Marxis menjadi Marxis misalnya, itu setelah orangnya mati. Coba sebaliknya yang baik. Nabi Isa itu menjadi utusan Allah, ingin mengubah tatanan hidup, tapi sampai beliau wafat atau sampai beliau itu diangkat oleh Allah dari bumi ini, itu masyarakat belum berubah. Tapi Rasulullah SAW, beliau belum sampai meninggal, tatanan hidup itu sudah berubah, baik di Madinah maupun di Makkah, bahkan di daerah-daerah sekitarnya. Makanya sampai turun ayat yang mengakui keberhasilan itu, yaitu surat An-Nasr. Saya bacakan hanya 2 ayat pertama saja. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ini kan bahwa Allah mengakui bahwa Rasulullah ini berhasil, beliau masih hidup, sudah bisa menyaksikan berbondong-bondong orang mengikuti ajaran beliau. Ini luar biasa. Dan dalam rangka meladani Rasulullah, kita berusaha selalu bersikap lemah lembut pada orang lain. Caranya gimana supaya lemah lembut? Kita cenderung memaafkan orang lain. Orang lain itu kalau berbuat salah, itu bisa karena tidak sengaja, bisa karena tidak tahu. Terus kalau kita marah-marahin ngapain? Dia memang tidak tahu. Atau kita belum pernah memberitahu. Jadi maafkan saja.
Maafkan orang lain yang bahkan yang berbuat salah kepada kita. Dan tidak hanya memaafkan, mohonkan maaf kepada Allah, ya. Bahkan memohonkan ampun bagi mereka yang telah melakukan kesalahan di luar sengajaan. Tidak sengaja karena mungkin lupa atau mungkin karena bodoh atau tidak mengetahui. Nah, ini apa namanya, memaafkan itu sangat penting. Mungkin suatu saat akan kita bahas pentingnya memaafkan orang lain. Itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri yang memaafkan, dan tentu juga bermanfaat untuk yang dimaafkan. Nah, di dalam menunjukkan sikap lemah lembut atau rendah hati kepada orang lain, kita kalau akan mengambil keputusan suatu apapun, dan kalau keputusan itu akan mempengaruhi orang lain yang akan tertimpa itu kita ajak bermusyawarah. Kita melibatkan orang lain dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan dalam hal kepentingan bersama. Ini kalau contoh yang skala kecil, artinya hanya 2 orang. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi, terus beliau ragu-ragu. Akhirnya karena mimpi itu berulang sampai 3 kali, sebelum beliau melaksanakan itu, bertanya kepada anaknya Ismail, ini aroni adbahuk, aku mimpi aku menyembelih kamu. Bagaimana? Fanzur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Jadi kita jangan mengambil keputusan yang keputusan itu menimpa atau melibatkan orang lain tanpa orang lain itu kita ajak berunding. Nah, kita teruskan. Termasuk perilaku Rasulullah terhadap orang lain adalah Rasulullah itu berendah hati, artinya tidak sombong, bahkan bukan rendah diri ya, tapi rendah hati kepada orang lain termasuk anak buahnya. Kalau kalimatnya perintah dari Allah adalah wakhfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikuti, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, di sini Rasulullah diperintahkan untuk rendah hati terhadap pengikutnya. Padahal pengikutnya itu, kalau Rasulullah itu berfungsi sebagai guru, pengikutnya murid. Kalau Rasulullah itu sedang bertindak sebagai komandan perang, itu mereka prajurit. Dan ketika Rasulullah itu melakukan apapun, orang-orang itu adalah pengikut yang taat kepadanya. Tapi Rasulullah tetap rendah hati. Nah, kadang-kadang kita itu suka sok kepada muridnya gitu, kemudian muridku, lalu terus disuruh-suruh yang tidak semestinya, misalnya begitu. Rasulullah bukan yang tipe begitu. Ya. Lalu cara untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perilaku Rasulullah itu bisa dengan cara mempelajari tata cara berperilaku di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu Rasulullah itu kelakuannya bagaimana sih? Gampang, caranya kita baca Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu dibahas mengenai perilaku, maka itu adalah perilaku Rasulullah. Kenapa kita bisa mengatakan begitu? Karena Ibu Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat namanya Sa'ad, Ibu, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Jawabnya sikap. Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak dia itu Al-Quran. Jadi Rasulullah itu menerapkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau tadi saya berikan contoh, tadi hanya sebagian saja. Kalau kita ingin lebih banyak lagi, baca Quran. Nanti kita mendapatkan pasti Rasulullah telah menjalani itu. Karena tugas Rasulullah adalah membacakan wahyu, kemudian menjelaskannya, lalu memberikan contoh. Ya.
Jadi kalau begitu, kalau ada orang misalnya, oh aku mengikuti sunnah Rasul, caranya gimana? Caranya memakai pakaian celananya cingkrang. Kalau mengikuti sunnah Rasul dengan celana cingkrang itu gampang, gampang. Kalau mau mengikuti sunnah Rasul itu terapkan ajaran Al-Quran. Ya. Bahkan lebih dari itu, kalau bilang sunnah Rasul, Rasulullah itu hafal Quran. Kalau mau mengaku mengikuti sunnah Rasul, hafalin dong Quran. Menghafal Quran tidak mau, tapi maunya hanya yang simbolik saja, pakaian. Lalu terus kalau ada orang lain yang berpakaian tidak seperti itu dimaki-maki atau dicemooh. Enggak, tidak begitu. Rasulullah itu akhlaknya bisa dilihat di Al-Quran. Apa itu ajarannya? Oh banyak. Al-Quran menganjurkan kita jujur, menganjurkan kita adil, menganjurkan kita memenuhi janji, berperilaku baik, bertutur kata yang baik, tolong menolong dalam kebaikan, lalu rendah hati, dan menganjurkan kita berdisiplin. Nah, itu semuanya gambaran Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang tidak suka disiplin, itu tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Termasuk rendah hati, mendahulukan orang lain. Nah, kalau kita sedang duduk, kemudian ada orang tua yang susah berdiri, kita persilahkan duduk. Terus termasuk ajaran Al-Quran itu jangan mengambil hak orang lain. Hak orang lain. Kalau ada orang datang lebih dulu untuk membeli sesuatu atau untuk naik bis, maka dia yang datang duluan mempunyai hak untuk naik atau membayar lebih dulu. Tapi kita kadang-kadang nyelonong, nyerobot, tidak mau antri. Jadi tidak mau antri itu bertentangan dengan akhlak Rasul. Cuma orang seringkali tidak menganggap antri itu nggak ada ajarannya dalam Islam. Ada ajarannya itu, jangan mengambil hak orang lain. Lalu terus bagaimana sikap kita, kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, kita mengimani bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kita sudah membuktikan itu dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga mengimani kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seperti tercantum di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mengimani kitab yang diturunkan kepada utusannya. Jadi termasuk kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad adalah mengimani dan memakai kitab yang dibawa. Terus termasuk kewajiban yang digambarkan oleh Allah di surat An-Nisa juga ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sebenarnya dia sudah taat kepada Allah. Ini luar biasa. Allah sampai mengidentikan Nabi Muhammad dengan dirinya. Ya udah, kalau kamu udah taat kepada Muhammad, kamu udah nurut sama aku. Saking Rasulullah itu betul-betul menyampaikan semua pesan dari Allah kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dilanggar. Terus juga ini yang agak sulit. Kita selalu merujuk kepada ajaran beliau setiap kita berusaha mengatasi masalah dalam hidup. Jadi kalau ada masalah besar atau kecil, kita pelajari Rasulullah dulu kalau menghadapi masalah seperti ini kayak apa. Nah, itu berarti kita memang perlu mempelajari tentang kepribadian Rasulullah SAW. Karena kalau kita tidak pernah mempelajari, kita nggak tahu bagaimana cara beliau mengatasi masalah. Ya. Salah satu contoh ya yang diajarkan oleh Nabi itu, kalau kita misalnya di stasiun atau di tempat-tempat umum ada tempat duduk tapi terbatas, terus
ada tempat duduk. Ini saya tidak membahas ketika ada COVID ya, kalau PSBB ini kan begitu. Terus kita sedang duduk, ada orang yang berdiri kasihan. Kalau terbatas kita berdiri, kita persilahkan. Tapi bisa juga nggak usah kita berdiri, kita bergeser sehingga ada space untuk dia. Ya. Ini di Al-Quran disebutkan wa idza qila lakum tafassahu fafsahu fil majalis. Kalau kamu dipersilakan melonggarkan tempat duduk, longgarkanlah supaya orang lain bisa ikut duduk. Jangan lalu terus kita memperlebar posisi kita sehingga orang lain tidak bisa ikut duduk. Kadang-kadang kita membatasi tempat duduk itu dengan cara naruh tas di situ sehingga orang lain tidak bisa ikut duduk. Ketika ada masalah apapun, mesti rujuk bagaimana cara Rasulullah. Kalau pada zaman masih ada Rasulullah, itu bisa konsultasi dengan beliau. Konsultasi Rasulullah, kami menghadapi masalah ini. Kemudian kalau Rasulullah mengambil keputusan, harus diambil. Ya kalau namanya sudah konsultasi tapi nggak diambil, itu ya tidak baik ya. Nah, Rasulullah Allah mengatakan di surat An-Nisa lagi ini. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa sallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu ambil, dan mereka menerima keputusan Nabi Muhammad dengan sepenuhnya. Nah kan sekarang sudah tidak ada Rasulullah, makanya kalau kita ada kesulitan, coba kita baca hadis, kita baca Quran. Quran itu juga sebenarnya kategori hadis juga, karena Quran itu disampaikan oleh Rasulullah. Semua disampaikan oleh Rasulullah itu hadis. Cuma yang betul-betul tidak diperselisihkan kebenarannya karena begitu banyak yang meriwayatkannya itu, dan itu termasuk firman Allah, itu dimasukkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita punya problem, kemudian kita membaca Al-Quran atau hadis, wah ini nih bagus nih. Jadi kita lebih suka mengambil ide dari Quran atau hadis daripada pendirian kita sendiri. Nah itulah makanya poin berikutnya, mengutamakan pilihan Rasul daripada pilihan diri sendiri. Jadi kalau menurut aku penyelesaiannya begini, terus Nabi Muhammad apakah hadis atau Quran mengatakan yang lain, jangan milih yang diri sendiri. Contohnya misalnya gini, kok warisan laki-laki dan perempuan beda? Laki 2 bagian, perempuan 1. Aku perempuan, lalu aku hanya dapat 1. Wah, aku maunya sama, dibagi rata saja. Jadi kemauan sendiri dibagi rata, tapi kemauan Nabi Muhammad dan Allah jangan dibagi rata. 2:1. Pilih mana? Kalau kita itu meneladani Rasulullah, pilih yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Kita pilih. Ya. Makanya Allah mengatakannya, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah bila Rasulullah telah menetapkan suatu ketetapan, telah mengambil keputusan, lalu orang itu lebih memilih pilihannya sendiri, itu tidak layak. Ya. Baik Rasulullah masih hidup maupun sudah wafat, maka kalau itu adalah pilihan Rasulullah, harus kita utamakan daripada pilihan kita sendiri. Terus itu semua dalam semua hal, bahkan termasuk harta dan sebagainya. Dan kita menghormati Rasulullah termasuk para istrinya. Nah ini berlaku pada zaman itu ya.
Allah mengatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Rasul adalah ibu mereka. Jadi istri Rasulullah semua dianggap sebagai ibu. Nah, konsekuensinya apa? Ya kalau namanya ibu, kalau Rasulullah sudah wafat tidak boleh ibu dinikahi. Itu berlaku semacam itu. Makanya janda-janda Rasulullah itu tidak ada satupun yang menikah lagi. Terus juga kewajiban kita terhadap Rasul, kita mencintai Rasul lebih besar daripada cinta kita pada diri sendiri. Ini penting. Kalau kita tidak mencintai Rasul lebih besar daripada diri kita sendiri, nanti yang kita bahas tadi, kalau kita punya selera, kita akan lebih suka mengikuti selera sendiri kalau itu bertentangan atau berbeda dengan selera Nabi. Ya. Jadi kita mesti mencintai Rasul lebih dari itu. Yang terakhir, kewajiban kita adalah mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi Muhammad SAW itu wajib ketika kita dalam sholat. Kalau di luar sholat itu sunnah. Mendoakan Nabi itu gimana? Baca sholawat. Sholawat itu mendoakan Nabi agar Allah memberi rahmat kepada Nabi. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, kok doakan. Iya, kita bersolawat itu nanti dengan sholawat itu rasa cinta kita kepada Rasulullah akan makin kuat, dan itu akan mendorong keimanan kita dan akan mendorong ke perilaku kita. Terus nanti kalau ada orang yang memberikan ibarat begini, Rasulullah itu sudah penuh kasih sayangnya dari Allah, ibaratnya cangkir itu sudah penuh dengan rahmat dari Allah. Kalau kita mendoakan supaya Allah memberi rahmat kepada Rasulullah, maka cangkir itu akan luber. Lubernya itu kembali ke kita sendiri. Itu ada beberapa orang yang memberikan isyarat atau ibarat semacam itu. Ya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini seringkali diterjemahkannya bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Oleh karena itu bersolawatlah kamu. Saya bahkan di itu PowerPoint saya itu juga tulisannya bersolawat. Artinya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Itu memudahkan terjemah. Sebenarnya pengertiannya begini. Solawatnya Allah dan solawatnya malaikat itu beda. Ya, solawatnya Allah dan solawatnya malaikat, solawatnya kita itu beda. Kalau dikatakan bahwa Allah itu bersolawat, itu artinya Allah merahmati. Yang punya rahmat kan hanya Allah. Kalau bilang bersolawat, itu artinya kan mendoakan rahmat. Loh, kalau Allah berdoa, itu berdoa untuk siapa? Apa minta kepada siapa? Wah, Allah itu yang memberi rahmat kok. Jadi Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat itu juga mendoakan. Kalau malaikat mendoakan, minta kepada Allah supaya mengampuni dan merahmati Nabi Muhammad. Kita bersalawat juga mendoakan begitu. Ya. Jadi oleh karena itu, karena Allah merahmati Nabi Muhammad, malaikat mendoakan, kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa salawat, berdoa meminta rahmat kepada Allah untuk Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad. Bersalawat itu wajib di dalam sholat, yaitu pada waktu kita duduk tahiyat akhir. Itu dimulai yang sebelum syahadat itu ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebelum syahadat. Nanti setelah syahadat lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu wajib. Kalau itu tidak dibaca, salatnya tidak sah. Nah, di luar salat, salawat itu sunnah.
Makin banyak sholawat makin bagus, dan insya Allah hikmahnya banyak sekali. Cuma sekarang tidak ada waktu untuk bahas itu. Ringkasnya saja apa yang kita bahas hari ini, Nabi Muhammad SAW adalah teladan umat Islam. Nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW antara lain menyayangi umatnya, berempati, lemah lembut, rendah hati, dan mengikuti Al-Quran. Lalu kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah yaitu mengimani atas kerasulannya, mentaati beliau, merujuk ajaran beliau, dan mengutamakan pilihan beliau, mencintai beliau, dan mendoakan beliau dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah, sehingga kita dengan ringan sekali kita mengikuti dan meneladani ajaran Rasulullah SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.